lewat Google. Oke, mungkin langsung dipersilahkan kepada Mas Billy, sekalian perkenalan, kalian kita mulai. Suaranya Mas Billy. Dan ibu-ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Di sini saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya beriklan di Google Ads. Gimana sih kata orang Google Ads sulit katanya. Terus butuh waktu yang lama untuk belajar, ya itu benar. Cuman untuk setting iklan tuh itu sebenarnya mudah banget. Kita tinggal perbanyak jam terbang aja sebenarnya di Google Ads tuh. Nah, ini share screen dulu ya. Bentar. Windows. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Mas Billy, monggo. Oke, siap. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi kita kali ini ada dua. Yang pertama itu mengenai teknis. Ini di sini full teknis yang akan kita bahas. Mulai dari buat iklan, sampai iklan siap running, bahkan sampai payment-nya pun kita bahas di sini. Dan itu nggak lama, cuma butuh 10 menit, bahkan kurang kalau memang kita udah terbiasa. Dan yang kedua, kita membahas tentang mindset dan insight-nya yang berkaitan dengan teknis itu sendiri. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang sudah siapkan laptop, kita bisa langsung praktek tanpa iklan ya. Di sini bisa jadi nanti iklannya running tapi belum karena memang enggak. Mas Billy agak pelan-pelan bisa Mas Billy, karena kayaknya sinyalnya Mas Billy kurang stabil deh. Oh gitu ya. Iya, pelan-pelan aja Mas Billy. Pelan-pelan Pak Sopir. Oke, lanjut Mas Billy. Oke, lanjut ya. Kita mulai dari daftar isi. Di sini ada 13 langkah untuk beriklan, buat iklan, menentukan goal iklan, dan segala macam, sampai kita iklan running, dan terakhir payment ya. Di sini kita mulai cara, ini PDF kita bagiin ya ke peserta, Mas Ren? Boleh, kita bagikan saja, nggak apa-apa. Buat teman-teman nanti sambil belajar lagi, sambil mengulang kembali. Tapi tetap di sini Mas Billy menyampaikan step by step-nya biar nggak bingung teman-teman. Oke, siap. Mungkin setelah saya jelaskan, mungkin ada yang mau besoknya baru praktek, itu nggak apa-apa, nanti kita kasih PDF-nya. Nah, yang pertama, cara membuat akun Google. Di sini sudah saya jelaskan beserta rinciannya. Untuk membuat iklan Google Ads, kamu harus punya akun terlebih dahulu. Kalau belum punya akun, bisa kunjungi ads.google.com atau langsung ketik aja di Google Ads. Nanti dia langsung ada paling atas, Google Ads. Nih. Oke, kita udah masuk ke halaman utamanya. Nah, selanjutnya, kamu akan diarahkan ke halaman seperti ini dan pilih expert mode. Nah, di sini contohnya. Bentar. Nah, ini. Nanti isi nama bisnisnya apa, beralih ke mode pakar. Bentar, agak lama. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke menentukan goal iklan. Nah, kita langsung diarahkan sama Google nih. Kamu langsung iklan ya, karena udah bikin akun, langsung iklan. Nah, di sini ada 8 ya. Contohnya penjualan, prospek. Nah, penjualan ini contohnya, itu Google nanya dulu nih, goal kalian tuh apa? Pingin ke WhatsApp aja atau langsung jualan?
Itu namanya sales kalau bahasa Inggrisnya. Atau cuman datang-datangin traffic kayak brand awareness, ingin ningkatin apa ya eksistensi brandnya bisa, atau aplikasi promosi juga ini untuk mendatangkan langsung ke toko. Nah ini kayak kita buka Google Map ya, terus kita ketik misalnya konveksi Bekasi. Nah tiba-tiba muncul nih paling besar dia warna ungu. Nah itu biasanya iklan itu. Nah yang terakhir buat kampanye tanpa panduan ini nggak disarankan ya. Kita lebih milih dua ini biasanya. Penjualan atau prospek. Misalnya di website kita, arah tujuannya itu ke WhatsApp. Nah, biasanya saya milihnya prospek. Nah, lanjut. Nah, di sini, tapi kalau kita udah punya akun Google Ads, gimana cara buat kampanyenya? Nah, di sini cara mudahnya, klik logo Google Ads, terus keluar ada muncul campaign, kita klik, tanda plus. Di sini sudah saya jelaskan juga, biar gampang prakteknya. Habis itu create campaign. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini masing-masing sudah saya jelaskan juga fungsinya. Dan saran saya kalau memang di WhatsApp ya, di websitenya itu menuju WhatsApp, itu pilihnya leads. Nah, selanjutnya kalau kita pencet continue, kita akan disuruh milih tipe kampanye. Nah, di sini penting banget. Kita itu mau iklan entah di YouTube atau di Google Search atau di Performance Max. Ini artinya apa? Kita mendelegasikan Google untuk iklan di search, display juga, shopping juga, video juga. Nah, di sini saya jelaskan salah satu. Search itu apa? Search itu yang seperti ini. Nah, misalnya contoh saya jual bubuk minuman, supplier bubuk minuman. Nah, ini bersponsor. Nah, ini iklan. Ini juga iklan, sampai yang di bawah. Nah, ini baru bukan iklan. Ini namanya Google Search. Nah, kalau display itu contohnya, nah ini nggak usah saya buka ya. Jadi saya buka ini, detik.com. Display itu kita iklan di website, contohnya seperti detik.com, di bawahnya kan suka ada iklan. Nah, itu kita milihnya display. Nah, seperti ini kan banyak iklan. Nah, yang selanjutnya adalah shopping. Shopping itu di mana Google naruh iklan kita. Nah, contohnya kita tadi kan. Bapak tadi apa ya? Jual mesin pelet ikan. Nah, lihat. Mesin pelet iklan. Shopping, bro. Nah, ini shopping. Biasanya kalau di HP kita sering nemuin tuh, paling atas itu langsung ada Shopee, Lazada. Nah, itu mungkin kalau buat Bapak siapa tadi yang jual pelet iklan mungkin bisa dicoba di shopping atau di search juga boleh kayak gitu tadi. Ini kalau kita buka di HP, ini paling atas ini Google Shopping ini. Nah, selanjutnya itu ada video. Nah, di sini udah pasti tahu lah ya, sering buka YouTube, ketemu iklan-iklan, apalagi Shopee tuh gencar banget iklannya. Itu tujuannya apa? Shopee itu ngasih iklan-iklan. Dia lebih memilih produk dan brand awareness. Jadi dia minta Google untuk menyebarkan iklan sebaik-banyaknya. Dia nggak peduli itu diklik atau enggak, pokoknya disebar aja. Misalnya lagi promo 77 atau 66 kayak gitu. Atau Shopee COD. Nah, ya yang tukul itu. Nah. Ya, sampai iklannya tukul ya. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi. Nah, misalnya kita punya aplikasi, bisa kita iklankan di Play Store atau di YouTube juga ada. Smart Campaign. Nah, Smart Campaign ini nggak disarankan lah ya. Ini untuk orang yang nggak tahu apa-apa tentang iklan, dia pingin beriklan, nyoba, nah boleh gunakan Smart Campaign. Tapi dari banyak orang praktisi Google Ads nggak menyarankan karena memang nggak boncos. Lebih baik nggak usah ke Smart Campaign. Nah, selanjutnya terakhir adalah Discover. Nah, ini apa? Ini iklannya di mana? YouTube.
Loh, kok YouTube? Di sini YouTube juga, apa bedanya? Nah, di sini saya akan jelaskan. YouTube. YouTube.com. Nah, kadang kita buka, misalnya ini ya. Nah, kadang di bawah itu kan suka ada iklan ya, di bawah-bawah sini. Atau biasanya di HP sih, gampang munculnya iklan. Di HP Nah, sudah kita, kelihatan tuh. nah tuh, dia itu bukan video, tapi dia itu seperti, apa ya, kalau di HP itu. Tiba-tiba Kayak ada foto, gambar, jual tas, atau jam tangan, atau macam-macam, tapi berupa gambar, bukan video. Nah, itu kita milihnya apa? Milihnya bukan video, tapi discovery. Kadang di Gmail juga ada kan, tiba-tiba paling atas di email kita ada promo 122 kayak gitu. Nah, itu pilihnya mereka discovery. Nah, kita pilih search ya, misalnya memang produknya umroh tadi, apalagi pelan-pelan Mas bisnisnya Willy. search dan website. Mas Willy Nah, pelan-pelan Mas untuk, Willy. oh ya, maaf. Ya, soalnya tadi agak ini. Oke, lanjut. Sinyalnya kurang bagus ya. Oke, lanjut. Kita akan diarahkan mengisi campaign dan website. Ini kita skip dulu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Yang paling penting adalah kita mengisi website kita sendiri. Di sini sudah saya jelaskan, masukin website kamu dan masukin nomor HP. Ini opsional kalau memang mau langsung ditelepon, tapi jarang sih konversinya ke langsung HP. Biasanya mereka lihat website dulu. Dan yang kedua, ini buat campaign name. Bebas kita mau milih apa, misalnya iklan sampo clear gitu. Dan selanjutnya kita akan diarahkan tentukan bidding. Nah, di sini yang penting nih. Banyak yang bingung, saya milihnya ya. Ini Pelan-pelan Mas contohnya, Willy. coba saya buka dulu deh. Oh, masih kecepatan ya? Oke, saya Nah, Mas perlambat Willy suka ritmenya. ini apa namanya agak Putus-putus ngelek, ya? agak ngelek dikit. Oh gitu. Mm-mm. Oke, Nggak apa-apa, santai aja kita. oke, Oke. siap. Ya, maaf ya Pak, ini apa jaringannya mungkin. Sambil pelan-pelan Mas Willy. Oke. Mm-mm. Ini layarnya kemana ya? Ke Layarnya ke tentukan Google bidding, Ads nggak? tentukan bidding. Oh, oke, diganti dulu deh. Gantinya gimana ya? Kecil suaranya, Nah, ini. Dalam menjaga anak-anaknya ketika sedang berada di Nah, lingkungan. gitu ya, saudara-saudara. Oke, Kita langsung praktek di dashboard-nya aja ya. oke. Berarti ini langsung ini ya, to the point kita ngejalanin step by step-nya yang tadi udah Langsung pilih. setting. Ya, Iya, benar. oke. Betul. Mas Billy, suaranya agak kenceng Mas Billy. Oke. Oke. Yang kenceng ya? Nah, ini Nah, ini tadi ya. satu-satu Ini Mas Billy. bagian Tadi ini. pilih apa? Oke, ini choose campaign. Kalau di website kita arahnya ke WhatsApp, Hmm. ini biasanya orang pilih leads, generated conversion harus kita obrolin tuh. Tapi kalau sales ini benar-benar langsung membeli. Misalnya di website kita nih ada link ke Shopee, nah itu pilihnya sales. Tapi kalau leads itu biasanya ke WhatsApp. Next ya, lanjut. Di sini conversion ini di skip dulu, nggak apa-apa, nggak terlalu ngaruh juga. Nah selanjutnya ini
tadi search ya, udah dijelaskan sebelumnya video tadi. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan mengisi nama website. Misalnya detik.com. Nah, ini nomor HP-nya masukkan juga. Selanjutnya kita mengisi nama. Oh, ini belum. Oke. Coba pakai website titik terang aja, Mas Billy. Nah, bisa kok tanpa website dulu. Oh, bisa. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke bidding. Kayaknya ini kurang fleksibel nih. Diganti dulu deh. Ini layarnya belum Gini. Jadi, udah share belum? Nah, dulu kok muka saya. Oke. Udah ya. Oke, lanjut. Ini tadi menentukan bidding. Nah, di sini banyak yang bingung. Wah, bidding, apaan ya bidding itu? Nah, bidding itu maksudnya ketika orang, nih, langsung kita praktek. Jasa konveksi misalnya. Nah, bidding itu apa? Ketika orang nyari jasa konveksi dan dia ngeklik ini, tek. Nah, Google nanya, kamu itu pingin satu kali klik itu berapa maunya? Nah, kita pilih misalnya 2000. Satu klik 2000. Taunya dari mana 2000? Itu taunya kalau iklan kita udah berjalan misalnya udah 7 hari atau 14 hari. Nah, itu kita tahu biddingnya berapa sih rata-rata. Misalnya ada yang 5.000, contohnya misalnya umroh ya tadi ya. Umroh itu biddingnya itu antara 1.000 sampai 2.000 tergantung kata kunci. Semakin detail kata kuncinya, semakin tinggi biasanya biddingnya. Bisa sampai 20.000, malah ada yang naruh bidding. Nah, di sini pilih apa saya? Di sini saya sarankan untuk yang awal-awal baru iklan ya. Itu rekomendasi dari Google conversion, makanya ditaruh di atas. Kenapa conversion nggak diklik, nggak di impression? Sebenarnya yang lain juga bisa, prospek juga. Cuman Google untuk nyaranin awal-awal conversion langsung aja. Kayak gitu. Udah. Lanjut, kalau di sini bidding, kita naruh bidding nggak? Kalau baru awal-awal, nggak usah dicentang dulu. Kita polos saja seperti ini. Di sini juga saya sudah jelaskan, tentukan jenis bidding, max click, dan conversion. Dan tentukan biddingnya. Nah, saya sarankan ikutin dari sini aja ya, conversion, dan di sini nggak usah dicentang, karena kita belum tahu berapa besar bidding kita. Nanti, kalau kita uncentang, Google itu ngebidding sesuai dengan kompetitor, berapa bidding mereka, kayak gitu. Nah, lanjut kita akan diarahkan ke network. Ini next saja, nggak usah diabaikan aja. Nah, di sini network. Di search network dan display network. Di sini saya sudah jelaskan juga, uncheck semua, lalu next. Loh, kenapa? Nanti ada penjelasannya. Di sini uncheck. Nah, kita akan diarahkan ke target location. Biasanya saya misalnya contoh bubuk minuman supplier yang deket-deket aja. Itu adanya di mana? Bekasi, pilih Bekasi. Nah, contohnya Bekasi aja. Nah, di sini targetnya kita pilih presence. Di sini ada presence or interest. Dan yang kedua adalah presence. Presence itu artinya apa? Yang hadir. Interest itu apa? Yang tertarik. Nah, kalau kita ngetik Bekasi dan kita pilih ini, kita secara otomatis nyuruh Google tolong cariin orang yang berada di Bekasi dan orang yang tertarik dengan daerah Bekasi. Nah, tentu kan nggak relate kan, kita orang pinginnya nyari orang Bekasi gitu. Makanya pilihnya yang presence aja. Di sini juga sudah saya jelaskan. Nomor 1, tentukan lokasi iklan di mana, contoh Jakarta. Dan yang kedua, targetnya hanya presence saja. Ini wajib sepertinya. Nggak perlu yang di atas, langsung nomor 2 aja pilih. Dan selanjutnya, kita akan diarahkan ke language, bahasa. Nah, pilih bahasa. Di sini udah disediakan Google langsung Indonesian, masukin. Ini udah default ya, pilih dua-duanya aja. Lanjut. Nah, di sini audience segment. Di sini di expand ya. Baru muncul dia. Nah, di sini
di sini di Google Ads itu beda dengan Facebook. Kalau Google itu kan berdasarkan kata kunci ya, dibanding interest kayak orang suka nyapa. Nah, Google itu kurang, lebih bagusan Facebook kalau masalah interest. Nah, di sini saya jelaskan, biasanya sekolah saya baru awal-awal iklan, misalnya nih, bisnis saya itu bidang fashion. Nah, ketik aja misalnya fashion. Dan pilih hanya in market. Nah, ini contohnya formal market, formal wear, di atasnya ada tulisan in market. Nah, ini centang. Pokoknya yang berhubungan juga. Kita fashionnya fashion apa? Fashion orang dewasa atau anak-anak? Or fashion dewasa. Oke, kita pilihnya formal wear. Children kayaknya enggak deh. Nah, woman apparel masuk enggak? Ke cewek-cewek masuk juga. Oke, kita centang. Ingat, asalkan ininya in market. Pilih yang hanya in market. Kayak gitu. Nah, ini oke, lanjut men's apparel. Nah, contohnya itu. Nggak perlu banyak-banyak juga nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Di sini kita disuruh milih antara dua ini. Targeting atau persuasion. Kalau targeting, kita hanya milih orang-orang yang in marketnya men's apparel. Padahal yang beli bisa jadi dia in marketnya back in school. Dia lagi nyari sekolah, sebenarnya nyari seragam juga. Kita kan nggak tahu. Makanya Google merekomendasikan, di situ tulisannya recommended, untuk milih observation. Dan di sini saya sudah jelaskan juga, pada audience segment, klik tombol expand, nah ini terserah kita, pokoknya yang in market ya. Terus yang ketiga, pilih observation. Ini kayaknya udah hal yang default, yang wajib yang kita pilih, observation. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke setting jadwal iklan. Nah, ini terserah dari kita, mau iklannya kapan ya. Oh, ini mau setting. Oke, di sini aja deh. Nah, ini jadwal iklan, kita hanya milih off, ini defaultnya ya, nggak usah diutak-atik lagi. Yang kedua, tentukan kapan mulai beriklan. Misal besok, oke, sekarang tanggal 3, kita mau iklan besok, berarti tanggal 4, tinggal diganti tanggal 4. Nah, sisanya biarkan default. Next, kita akan diarahkan ke, nah di sini penting nih, setting. Oh, belum diganti ya jadwal iklan. Nah, ini sebenarnya setting kata kunci. Nah, ini krusial banget ini. Di sini contohnya ya, saya jual bubuk minuman. Kata kuncinya apa? Supplier bubuk minuman, distributor pabrik, jual. Nah, pokoknya ketik apa aja yang berhubungan dengan supplier, apa aja, distributor juga masuk, jual masuk. Pokoknya ada kata-kata buying keyword lah. Terus ada yang nanya, saya tahu ada eksak, tanda petik, tanda kurung. Nah, itu lupakan dulu. Ini yang di rekomendasi Google disuruh bikin gini aja, biasa aja, tanpa petik, tanpa tanda kurung, biasa aja pokoknya. Supplier boleh satu kata kunci juga nggak apa-apa, supplier bubuk minuman, biar nggak repot. Coba aja nggak apa-apa sehari, nanti hasilnya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya ini next aja ya, buat sementara ini mudah kok. Tinggal bikin apa bisnis kita, kata kuncinya pikirkan yang biasa diketik orang, misalnya supplier bubuk minuman itu kan udah pasti ya, orang nyari bubuk minuman pasti ngetiknya supplier atau distributor pabrik yang berhubungan dengan itu. Nah, selanjutnya kita pilih next, kita akan diarahkan langsung buat iklannya. Nah, di sini contohnya langsung saya isi ya. Ini next. Nah, di bawah sini akan kelihatan iklannya. Di sini kita disuruh masukin landing page atau website kita. Misalnya kita punya landing page khusus, contohnya umroh, tadi ada salah satu peserta yang bilang ada bisnisnya umroh, boleh masukin landing page-nya aja, nggak usah website utama. Ini kan website utama misalnya detik.com, biasanya landing page itu nanti ada garis miring, umroh 2017, misalnya kayak gitu. Umroh Oktober, misalnya gitu. Oktober. Nah, ini biasanya kalau ada yang garis miring kayak gini, itu landing page, bukan website, halaman utama websitenya dia, nah, kayak gitu. Nah, di sini saya jelaskan secara simple dan cepat. Nah, di sini isi website kita nanti di sponsor Google yang tadi, seperti di sini. Enggak deh. Biasa. Jahit.
Nah, di sini ada kan websitenya, itu tuh diisi di sini, dan selanjutnya di pad. Nah, di sini ada orang yang nggak ngisi, ada yang ngisi bebas. Selanjutnya itu kita akan disuruh mengisi headline. Nah, ini nomor 1 ini headline. Keluarnya di mana? Munculnya di iklan. Di atas ini kan ada 3, diwajibkan minimal 3. Misalnya pabrik bubuk. Nah, di sini pabrik bubuk, murah grosir 100% halal. Nah, di sini akan muncul. Yang kedua deskripsi. Deskripsinya apa? Deskripsinya itu biasanya lebih panjang daripada headline. Contohnya, pabrik minuman bubuk berkualitas, harga bersahabat. Mau beli grosir, di sini aja dijamin harga pabrik. Nah, di situ kayak gitu contohnya. Nah, next, kalau sudah, kita bisa lanjut ke menentukan budget harian. Nah, di sini rekomendasi Google 84.000. Sebenarnya nggak harus ya, nggak harus ngikutin rekomendasi Google. Dan kita bebas mau 50.000 per hari juga nggak apa-apa. Dan angka di sini kadang yang ngeklik itu lebih besar ya. Ini hanya perkirakan Google aja, kamu konversinya bisa dapat 3. Nah, itu akal-akalan Google aja sebenarnya. Nggak pasti, kayak gitu. Di sini tentukan budget, selanjutnya udah selesai. Review dan iklan siap running. Di sini kita bisa nge-review, language-nya bener nggak, English dan Indonesia, audience segmentnya apakah sudah disetting, terus keyword-nya ada berapa yang kita pilih, bisa oke, udah. Di sini, walaupun iklan kita ngisi payment, itu nggak akan berjalan, walaupun kita on kan iklannya. Nah, gimana cara biar jalan? Di sini saya udah jelaskan di PDF panduan, ikuti langkah di atas, klik logo lagi, dan klik gambar obeng. Di sini ada billing setup. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard ini. Pilih ada banyak, pilih yang payment method, masukin. Misalnya kita punya kartu Jago, boleh masukin. Bahkan sekarang bisa pakai GoPay juga bisa. Nanti ditanya Google, kamu mau sistem tarik-tarik manual, auto debit, atau kamu ngisi saldo, terus saldo habis, nggak jalan. Kayak gitu, ada 2 pilihan. Bebas pilih yang mana. Nah, itulah cara beriklan di Google secara cepat dan gampang. Dan di sini, kalau Bapak dan Ibu-Ibu sudah bisa menyeting iklan seperti ini, itu sudah 70%. 60-70% lah. Itu sudah luar biasa, udah bisa. Ada bahkan pengalaman saya, ada orang yang iklan di Google Ads, kayak gini aja, tanpa macam-macam, tanpa aneh-aneh, dan kata kuncinya sesuai dengan feeling dia aja. Dan dia sudah menghabiskan ratusan juta untuk itu. Bayangin, yang penting dia cuan, dan yang penting dia konversi iklannya, udah, dia nggak peduli sama yang lain, kayak gitu. Terus dia datang ke saya, mau belajar iklan. Loh, saya lihat spendnya udah ratusan juta, kok mau belajar iklan? Ternyata kayak gitu dia sistemnya. Dia coba-coba, ternyata bagus hasilnya, udah. Intinya kan sebenarnya kita iklan itu, apa ya, cuan lah intinya. Yang penting profit, udah nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau mau lebih expert lagi, ada cara-caranya. Dan itu tentunya lebih baik dibanding hanya sekedar ini. Tapi kalau kita menguasain ini saja, ini udah 60% Pak. Tinggal optimasi, contohnya kata kunci dan segala macam. Nah, setelah setting semua setting yang udah kita pelajari ini, kita gimana? Enggak. Tadi ada itu suara. Oh, oke. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke kelas expert mode. Kenapa saya bilang expert mode? Seperti tadi. Di sini kita lebih memilih. Nah, kalau kita ngisi di sini, bisnis kita akan diarahkan ke smart campaign. Kita menyerahkan seluruh iklan kita ke Google tanpa kita perlu tadi bidding,
apa segala macam. Nah, di sini kita disarankan untuk beralih ke mode pakarnya expert mode. Nah, di sini saya bikin expert mode. Kenapa? Nanti kita akan membahas pembahasan teknis di sini. Oke, yang pertama Facebook Ads dan Google Ads. Nah, di sini banyak yang sering bingung ya. Wah, bagusan iklan di Facebook Ads. Nah, jadi dia iklan di Google Ads. Itu salah juga. Sebenarnya kalau digabungin antara keduanya itu bagus banget. Kenapa? Google Ads itu kita mengiklankan kepada orang yang benar-benar mencari dan butuh dengan barang kita. Contohnya, kita cari bubuk Pelan-pelan Mas Billy. minuman seperti Pelan-pelan Mas tadi kan, Billy. supplier bubuk minuman, pasti dia ketik supplier bubuk minuman, dan biasanya market yang seperti ini mencen tinggi. Putus-putus nggak? Putus-putus Mas Billy. Bentar, tunggu Oh, putus. dulu. Harus ada remnya berarti. Oh, oke. Nah, tadi ulang lagi. Oke, saya akan jelaskan apa sih bedanya Google Ads dan Facebook Ads. Kalau Google Ads itu iklan kita di delivery, disampaikan kepada orang yang memang benar-benar butuh dan dia nyari itu produk. Sedangkan Facebook Ads ini lebih ke produk-produk yang apa ya istilahnya ya? Ditawarkan. GMTP. Nah, contohnya GMTP. Apa itu GMTP? Dia nggak mau, tapi pengen. Nah, apa itu? Contohnya nih Facebook Ads. Contohnya ada kita suka jam tangan, tapi kita nggak mau beli sebenarnya. Awalnya kita nggak nyari, nggak apa. Tiba-tiba ada iklan nih, jam tangan bagus, harganya cuma 59.000. Loh, awalnya kita nggak mau. Tiba-tiba ada yang nawarin, jadi pengen kita. Wah, pengen nih. Akhirnya dibeli. Nah, itu prinsip dari Facebook. Tapi kalau Google, di sini, ini benar-benar orang yang lagi butuh. Nah, kayak gitu. Nih, ini biasanya pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sering lihat funnel seperti ini, apalagi di digital marketing. Ini suatu hal yang lumrah biasa kita lihat. Di sini ada awareness, internet, decision. Ini kan biasanya diisi dengan hot market. Kan pernah dengar ya? Ini cold market paling atas, di tengahnya warm market, di paling bawahnya hot market. Nah, di Facebook, Google Ads bedanya apa? Kalau Facebook tuh dia biasanya cold market. Dia nggak tahu produk-produk kita apa, makanya biasanya konversinya tuh lebih rendah dibanding Google. Sedangkan Google karena berdasarkan kata kunci, dia nyari tuh di Google. Nah, itu biasanya itu benar-benar sudah pingin beli dia. Nah, itu aja bedanya. Nah, selanjutnya, di sini nanti ada hubungannya dengan teknis. Di sekian banyak search engine, nih contohnya search engine ya. Google, Bing, pernah dengar kan, Yahoo, apalagi juga. Ini sebenarnya Yahoo juga ada, Yahoo Search, dia nyari kata kunci juga ada. Cuman kenapa kita milih Google? Ternyata dibanding search engine lain, antara Google, Bing, Yahoo, Baidu, itu Google sangat mendominasi sekali. Nah, apa hubungannya dengan grafik ini, pembahasan ini? Kita lihat. Di Google tadi ternyata Google menawarkan untuk beriklan di platform lain di sini, network. Nah, Google menyarankan kamu mau iklan nggak di Yahoo, di Baidu, di Bing. Nah, tentu kita nggak mau kan? Ngapain kita Pelan-pelan, bikin iklan? pelan-pelan Mas Billy, putus-putus lagi. Putus-putus Mas Billy tadi. Halo, Oke. gimana? Udah jelas? Oke, sudah. Oke, siap. Nah, di sini tadi kenapa kita uncheck semua? Ini jangan sampai iklan kita menyasar ke Yahoo, Baidu, Bing, kayak gitu. Makanya kita centang. Nah, di sini
display network ini apa? Ini disarankan Google untuk iklan di website-website. Nggak cuma Detik, ada website lain, ada yang apalah itu, kita nggak tahu websitenya. Kenapa? Jangan kita centang. Kalau kita mau iklan di website-website, mending langsung sekalian aja kita iklan di display daripada kita menghabiskan budget kita untuk di website yang nggak teroptimasi. Nah, makanya saya kasih panduan, jangan centang semua dari ini. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita membahas, nah ini paling penting nih, keyword intent. Yang ini gunanya untuk memilih kata kunci. Di sini ada 4 keyword intent, informasi, komersial, dan sebagainya. Saya jelaskan dulu. Informational keyword. Itu apa? Contohnya, information keyword itu kayak apa, bagaimana, mengapa. Contohnya, misalnya kita jual pelek sepeda misalnya. Orang nyari, ketik di Google. Apa pelek sepeda itu? Nah, itu namanya information keyword. Nah, ini. Terus yang kedua, itu apa? Komersial keyword. Contohnya apa? Nah, biasanya ini orang yang mau mencari barang biasanya. Dia udah tahu pelek sepeda atau HP lah biar gampang. HP Samsung. Review HP Samsung, Mas. Apa? Review HP Samsung biasanya begitu. Nah, itu contohnya salah satu komersial keyword. Atau dia udah tahu dia pengen beli Samsung H4. Kita misalnya jual Samsung A04. Tapi ini orang masih ragu. Dia tahu ada VS Samsung A04s. Nah, ini namanya komersial keyword. Nah, yang berikutnya adalah transaksional keyword. Nah, ini biasanya benar-benar orang pingin membeli ya. Itu contohnya kayak tadi. Coba kita bikin. Misalnya bubuk minuman aja deh, seperti saya. Jual bubuk minuman. Nah, ini termasuk transaksional keyword. Yang terakhir adalah navigation. Ini biasa langsung kepada website. Nah, apa hubungannya dengan teknis kita tadi di kata kunci? Nah, di sini coba lihat keyword yang saya masukkan. Di sini kira-kira keyword apa? Supplier bubuk minuman, distributor, pabrik, jual. Apa yang saya masukin? Yang saya masukin itu adalah transaksional keyword. Nggak mungkin dong kita bikin misalnya bubuk minuman terbaik. Nah, review bubuk minuman terbaik. Boncos iklan kita. Yang nyari orang-orang untuk nyari review aja kayak gitu. Tapi kalau transaksional, ini memang benar-benar orang yang ingin mencari keyword tersebut. Nah, yang selanjutnya, ini yang terakhir, itu adalah keyword match type. Nah, di sini yang saya bilang tadi, di keyword tadi, di sini kapan kita pakai petik, kapan kita pakai exact namanya, mungkin tanda kurung di keyword. Nah, ini contohnya. Broad match itu apa? Running shoe. Biasanya misalnya sepatu lari tanpa petik, tanpa kurung, itu broad match. Nanti pas di pencarian apa yang muncul? Bisa jadi sepatu tenis untuk pria. Loh, saya kan ngetiknya sepatu lari. Ya, itulah broad match. Dia bisa aja menyasar ke sepatu tenis untuk pria. Bahkan yang nggak relate pun akan muncul. Pokoknya tentang running atau shoe. Nah, di sini ada running, pokoknya ini ada shoe. Nah, itu broad match. Yang kedua adalah phrase match. Itu ditandai dengan tanda petik. Nah, di keyword nanti kita kasih tanda petik. Nah, contoh ini, supplier bubuk. Kita bisa kasih tanda petik. Nanti hasilnya seperti apa? Nih, contohnya, sepatu lari. Di sini ada running, misalnya running shoe. Di sini ada running, di sini ada shoe. Misalnya ada yang ngetik, man is running shoe. Nah, di sini yang penting asalkan ada running shoe. Pokoknya kata-kata running shoe. Di sini ada running, ada shoe. Oke, masuk dia. Itu phrase match namanya. Tapi kalau exact gimana? Ini benar-benar harus running shoe. Running shoe. Udah tok gitu aja. Misalnya sneakers, tok. Nggak
boleh ada kata-kata lain. Nah, itu exact. Nah, loh, kok di sini milihnya broad boncos dong? Nanti yang keluar malah misal salah satu minuman, misalnya minuman kekinian orang ketik keluar muncul, atau bubuk pakan sapi keluar juga, supplier apa? Boncos dong. Nah, di sini ada update Google terbaru, dia justru menyarankan kita untuk memilih broad. Kenapa? Broad match ini yang ada di sini itu udah nggak berlaku lagi untuk di Google Ads. Karena machine learning-nya sudah membaca, pastinya orang iklan pasti pengen menjual dong. Nah, Google udah memilihkan kata-kata yang memang termasuk ke dalam transaksional keyword. Nah, jadi kenapa nggak milih Prase? Boleh pilih Prase, cuman saran Google bisa jadi ya. Nih contoh saya jual supplier bubuk minuman. Loh, Google tahu nih orang yang biasa ngetik supplier bubuk minuman, dia juga nyari supplier Thai tea. Loh, masuk kita kalau kita pilih frase, sedangkan di frase match ini kita harus ada supplier bubuk minuman, pokoknya harus ada kata-kata ini. Loh, gimana orang yang nyari supplier Thai tea, bubuk Thai tea misalnya kayak gitu? Nggak muncul dong. Nah, itu makanya Google menyarankan kita untuk milih broad match dulu untuk awal-awal. Kalau memang hasilnya jelek, kita bisa baru frase match kayak gitu. Tapi sepengalaman saya, memilih broad match sekarang ini ya, 2023, itu sekarang udah lebih baik, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena mesin learning Google itu semakin pandai dan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, seperti itu kira-kira basic dari Google Ads. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Oke, Saya lempar dulu ke Mas. kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya Mas Billy ya. Saya yakin Oke, di boleh. sini, ya, saya yakin di sini semuanya pada bingung sebenarnya. Tapi ngerti maksudnya poin-poinnya itu seperti apa gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan dulu ya. Eh, Pertanyaannya yang pertama, Mas, kalau Google Ads harus split test juga nggak kayak FB Ads? Monggo Mas Billy. Gimana? Mas, kalau Iya, kalau gimana? kalau Google Ads harus split test juga nggak kayak FB Ads? Google Ads harus split test juga nggak? Wah, sama persis. Bahkan wajib kita split test. Contoh, bentar kita lihat. Dari sisi ini, biar gampang nih. Nah, bidding. Kita split test juga di bidding. Tadi kan ada conversion. Wah, layarnya Mas, Sini layarnya. contohnya rekomendasi max. Muncul nggak? Belum, Muncul belum, ya? belum. Hmm. Nah, oke. Udah muncul ya? Ya, foto saya. Udah, oke. Oke. Nah, kita split test apa sih? Nah, split test itu biasanya kita nge-split test kata kunci sih. Contohnya di sini bubuk minuman lagi deh tadi. Nah, di sini kan ada supplier bubuk minuman. Kita pengen split test nih bubuk minuman dan supplier bubuk minuman dan supplier bubuk Thai tea boleh kayak gitu. Banyak-banyakin aja nggak apa-apa. Pelan-pelan Nanti Mas Billy. bedainnya dari mana? Di campaign saya misalnya. Contohnya di sini, nah ini tas laundry misalnya. Nah ini kan ada satu ad group. Isi ad group ini apa nanti? Isinya kata kunci. Kata kuncinya apa? Tas laundry, grosir tas laundry. Oh di sini tas laundry. Oke. Terus kita mau split test kata kunci lain.
Add group. Nah, kita tinggal duplikat ini. Nanti kita copy, paste, udah masukin ini kata kuncinya kita hapus. Kita ganti kata kuncinya, misalnya tas laundry yang berkaitan dengan tas laundry apa ya? Misalnya tas pasar misalnya. Boleh. Nanti dilihat hasilnya mana yang lebih konversi. Nah, itu baru dari satu sisi, belum dari sisi ads-nya. Nah, di sini ads-nya saya itu bikin seperti ini. Nah, ini dari sisi ads-nya. Ada yang saya fullin sampai full mentok bawah, ada yang cuma 3. 1, 2, 3. Contohnya apa? Misalnya nih, kita mau masukin website dan produsen tas laundry. Jangan, kita maunya konveksi, misalnya konveksi terbaik. Terus selanjutnya misalnya 100% cepat selesai, misalnya kayak gitu. Nanti di antara 2 ads itu, kita tentuin mana sih yang paling konversi. Nah, kayak gitu. Itu baru 2 sisi. Ada lagi seperti tadi bidding, tentang bidding. Kalau bidding itu, kita split testnya antara max clicks, conversion, sama impression. Itu bahkan konversi bisa jadi kurang maksimal. Ternyata max click yang lebih bagus nih konversinya. Nah, Berarti ya yang kurang lebih. iya, berarti yang bisa mungkin di awal untuk split testnya jangan langsung ke bidding ya atau ini ya, tapi Betul. ke ini ya keyword sama ads-nya dulu ya. Ya, lebih ke keywords dan ads itu paling mudah dan Hmm, itu paling krusial sih yang harus di testing pertama kali. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi Mas Billy. Apa namanya untuk apa namanya? Bagaimana sih cara menentukan keyword yang tepat untuk ini produknya teman-teman gitu? Bisa dibantu nggak Mas Billy? Produknya apa kalau boleh tahu? Nah, gini aja deh. Langsung kita tes Cara aja ya. cara nyarinya gimana? Kalau misalnya itu apakah ada toolsnya lain atau kita pakai feeling aja atau Oh, bagaimana gitu maksud saya. oke oke, paham paham. Nah, sebenarnya di materi kita ini materi untuk dari basic sampai intermediate. Itu udah 60% kita udah nguasain Google Ads. 40%-nya lagi dari mana? Nah, itu yang seperti ditanyakan tadi. Riset keyword, ada lagi namanya tag manager, tracking, dan ada lagi setelah beriklan itu kita harus apa? Cara optimasinya. Nah, itu sisa 40%-nya. Nah, pertanyaannya mungkin bisa dijawab setelah ini ya, ada kelas optimasi ya, Oh gitu. Mas Rehan. Baik, baik. Nah, ini ada lagi Mas. Tapi untuk di awal, bentar, tapi untuk di awal bisa coba cara saya tadi, saya sering kok kayak gitu. Saya bikin feelingnya, pakai feeling aja dulu. Orang biasanya ngetik apa sih yang buat produk kita, bubuk minuman, biasanya orang nyari supplier pasti ya. Ya udah, ketik aja broad match tanpa petik, tanpa apa. Nanti bahkan nanti Google itu ngasih keyword apa ya, keyword panduan. Oh, ini nih yang sering diketik orang juga, misalnya bubuk Thai tadi, kita jadi dapat ide baru kayak gitu. Atau yang ini Mas, mumpung ada pertanyaannya, umroh dan haji. Ada yang nanya begitu sekalian, Mbak. Mungkin Mas Billy bisa ini. Apa itu keywordnya ya? Umroh dan haji. Umroh dan haji. Hmm. Boleh Ini juga, bisa. Contohnya, mungkin kalau dari saya ya, pengalaman saya umroh dan haji. Tapi ini harus dicamkan dulu ya. Di Facebook Ads mungkin itu untuk dalam budget ya, masalah budget tentang umroh. Misalnya kita spend 200.000, itu bisa dapat 5 leads di WA kita, atau bahkan bisa sampai 8 orang masuk WA, misalnya budget 200-100.000. Tapi kalau di Google Ads, itu jangan kaget. Biasanya 100.000, 50.000, 100.000, 150.000 itu baru dapat 1 orang. Tapi tingkat konversinya lebih besar Google Ads pastinya.
Contoh keywordnya apa? Contoh keywordnya ini salah satu clue-nya. Biasanya kan orang nyari umroh itu bulan ya. Dia nggak Nah, mau buru-buru sesuai dengan jadwal planningnya dia. Misalnya contoh umroh Desember. Nah itu aja bikin aja keyword umroh Desember 2023. Udah fokus situ umroh Desember 2023. Tembak terus keyword itu. Banyak kok orang nyari keyword-keyword kayak gitu. Bahkan bisa jadi sejam, 2 jam, 3 jam itu habis budget kita karena saking banyaknya orang ngetik keyword itu. Dicoba dulu aja, Pak. Nanti kerasa kok banyak yang nyari. Apalagi haji umroh. Itu saya pernah bikin umroh Syawal. Itu nggak ada sejam 2 jam habis budget saya 100.000, 200.000. oke. Mas, ada pertanyaan lagi, Mas. Bisa nggak memilih beberapa tempat pasang iklan bersamaan untuk pasang iklan di misalnya kita pasang di YouTube, kemudian search dan display iklannya sama, cuman tempatnya di banyak tempat. Justru bisa ya kali ya, Mas ya, karena kan Oh, bisa campaign-nya banget. berbeda-beda ya. Ya, betul. Kita boleh kok bikin banyak campaign. Misal kita bikin campaign apa ya, jual konveksi tas misalnya, konveksi tas Bekasi, kita targetnya Bekasi, terus kita bikin campaign baru, konveksi tas Jakarta, nggak apa-apa. Terus kita mau bikin konveksi tas, tapi di YouTube, oke boleh, target Bekasi, bebas kok, Oke, oke, siap. asalkan punya budget aja. Oke, ini keyword untuk properti, Mas, contoh aja. Kalau ini saya bantu jawab, Mas ya. Kalau properti rata-rata itu mainnya di kata kunci nama perumahannya. Jadi misalkan kayak misalnya Grand Duta City, terus misalnya Sumarekon Mall misalnya ya, misalnya Sumarekon Serpong atau misalnya kemarin apa ya namanya ya, yang di Bekasi juga, atau misalnya kayak Granada Land gitu. Nah itu jadi mainnya kata kuncinya kata kunci nama brandnya itu lebih ke kebanyakannya sih sebenarnya seperti itu. Monggo Mas Billy mau ditambahin nggak? Ini yang nanya main Facebook juga nggak? Yang mana nih? Ya, itu nggak saya nggak tahu. Yang properti, biasanya properti itu Oh main FB Mas tuh. di Google Search saya jarang sih, soalnya oh main FB. Nah, Hmm. biasanya dia main di YouTube sih. Lebih sering muncul ya properti. Nah, benar tuh kata Mas Rehan tadi, dia biasanya nama nama propertinya ya biasanya Mas Rehan ya. Hmm. Ini Nah, nama propertinya. kenapa dia iklan search juga nama nama brand dia? Soalnya seperti yang saya bilang tadi, dia itu biasanya pakai goals-nya itu bukan sales, bukan PA, tapi dia goals-nya itu impresi. Banyak-banyakin videonya itu disebar ke sebanyak orang, sebanyak-banyaknya. Nah, nanti tujuannya apa? Ketika dia orang tersebut tahu, oh ada properti nih, misalnya Grand Grand Medica, Grand Medica Bogor. Nah, dia akan nyari di Google Grand Medica Bogor. Pas ada iklan juga Grand Medica Bogor. Itu tujuannya mungkin. Biasanya yang saya temuin seperti itu. Oke, Mungkin boleh saya tambahin Mas Billy? boleh, Pak. Boleh. Silakan, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai properti ya. Google itu ya seperti kita sepakati semua bahwa itu tempat mencari ya, tempat mencari ya. Ketika seseorang melihat iklan di Facebook, ketika seseorang melihat iklan di IG, ketika seseorang melihat iklan dimanapun, dia dapat brosur, dia lihat billboard, dia lihat dimanapun mau offline ataupun online, ada kepikiran untuk mencari. Nah ini bapak-bapak yang bermain properti, betul kata Mas Rehan tadi, yang menjadi utama ya efek daripada iklan-iklan yang sudah menyebar oleh agen propertinya atau oleh siapa namanya developernya ya, mereka akan mencari dengan nama project ya.
Mereka akan mencari dengan nama project. Makanya kalau kita pernah iklan Google Ads untuk properti atau kita main SEO properti, itu rata-rata di query-nya itu ya kelihatan itu ya nama ini, nama apa namanya, nama project. Itu untuk ini ya, untuk atau kalau SEO itu web-web yang baru nongol gitu kan, web-web yang baru gitu kan. Nah, ada juga istilah ya, orang yang iklan kita yang panen. Orang yang iklan kita yang panen. Kalau dalam istilah teman-teman iMers itu ya, kita lihat siapa yang lagi banyak beriklan di Facebook, di IG ya. Itu kita tampung aja ya. Kalau dia produk fisik biasa ditampungnya di marketplace atau di Google. Google bisa add, bisa SEO. Nah, kalau main properti teman-teman biasakan main di nama project, itu dikembangkan ya, daripada teman-teman bermain di keyword-keyword umum, apalagi keyword-keyword yang namanya keyword apa tadi Mas Billy bilang itu yang cuma 2 kata ya, yang cuma 2 kata. Google aja mensuggestkan jangan pilih yang 2 kata ini ya, itu tidak konversi ya. Jadi kira-kira betul keyword project ya itu. Jadi saya menekankan kembali, ketika kita mau iklan di Google, mainin keyword project tapi dikembangkan, kira-kira seperti itu. Monggo, makasih atas waktunya. Oke, mantap, keren. Oke. Mas Billy, ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak Mas Billy KPI untuk Google Ads apa aja yang dilihat untuk ngulik iklan kita bagus dan nggak boncos? Itu pertama faktor yang perlu kita tekankan itu closing rate sih. Boleh, saya pernah masuk ada klien dan setiap hari itu dia di Google itu masuk WhatsApp untuk budget 100.000 di produk tertentu, 5 WA itu aja itu udah bagus banget. 5, kadang 8 sampai 10. Tapi closingnya cuma 2. Jadi dia berjalan 10 hari, itu yang masuk WA bisa sampai hampir 100, tapi yang closing kok cuma 2. Nah, balik lagi, closing rate-nya tuh seperti apa? Misalnya margin-nya, kita budget misalnya 10 hari, budget 100.000 sehari, berarti kan 1 juta. Dan margin itu satu closing, misalnya 400.000 bersih. Nah, itu kan 2 closing 800.000. Boncos nggak kira-kira? Main margin aja, tergantung marginnya sih. Contohnya Haji Umroh, itu yang pernah saya tahu, itu dia budget 1.500.000, 1 juta lah, 1 juta itu belum ada yang closing. Belum ada yang closing, masuk WhatsApp udah ada. Tapi begitu 1.500.000, ada yang closing 1. Dan marginnya 3 juta. Untung nggak kira-kira? Ya untung, seperti itu. Kadang ada klien yang dia budgetnya 1 juta, sedangkan dia produknya produk besar. Jadi begitu diiklankan, masuk nih WhatsApp 1, 2, 3, 4, 5, sampai 11 lah, itu udah termasuk gede. Belum ada closing, dia bilang boncos. Belum tentu. Bisa jadi dia nge-spend iklan ke 10 juta baru closing. Dan marginnya itu bisa 25 juta. Untung nggak kira-kira? Ya untung, seperti itu mindsetnya. Berarti Mas Billy, saya kan sering ini ya, sering mengatakan kepada teman-teman, ngiklan itu sebenarnya nggak ada istilah boncos ya kalau kita ngiklan ya. Kita baru ngabisin budget iklan 1 juta, kita udah bilang boncos. Padahal di posisi 2 juta bisa jadi dia bisa berkali-kali lipat gitu Mas Billy ya. Iya kan? Bahkan pernah juga pengalaman itu sampai debat-debat sama tim, iya kan? 2 juta belum ada closing juga, pas di 5 juta berguguran itu closingnya, ketutup. Padahal kan ngeri juga. Jadi tergantung sama mental ya. Mental kita beriklan dan jam terbang juga. Kalau kita nggak berani ya, kalau kita nggak berani itu kita nggak dapat experience di situ. Karena kalau kita ngiklan itu mungkin dari ilmu yang dijelaskan Mas Billy tadi itu sudah ini apa namanya, sudah
bisa jadi mastah. Sudah bisa jadi mastah asal apa? Asal ini jam terbangnya dipertinggi. Ya, saya beberapa kali ngiklan Google Ads dan nggak pernah ikut Zoom seperti ini dan nggak pernah boncos. Ya saya terusin aja, habisin budgetnya gitu ya. Waktu itu jual obat kuat ya, jual obat kuat. Jadi kita harus berani, cuman nggak asal-asalan juga ya, nggak asal-asalan juga. Jadi kita harus paham keywordnya, apanya. Yang harus dipelajari banget adalah keyword. Seperti itu kira-kira Mas Billy ya. Jadi teman-teman Betul sekali, Pak. ya, apa namanya, jam terbang, keberanian untuk ngiklan, ya kan, habis ngiklan, analisa, mainin lagi, analisa lagi, nanti di satu titik teman-teman udah terbiasa dan boncos itu akan menjauh dari kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada. Terus Mas, dalam penulisan keyword apakah sebaiknya per kata menggunakan spasi? Gimana? Putus-putus. Sebelumnya boleh di stop share nggak? Saya malu kadang-kadang kalau ngeliat muka saya sendiri. Belum di stop ya? Aduh, maaf. Nah, Oke, siap. Terus Mas, dalam penulisan keyword apakah sebaiknya apa namanya kata per kata itu menggunakan spasi? Kata per kata menggunakan spasi. Default Oh, bahasa gimana? kayaknya maksudnya gini deh, yang dimaksud tuh ada tuh pernah waktu itu saya pernah belajar, jadi kata per katanya itu nggak pakai spasi. Nah, itu menurut Mas Billy gimana? Contohnya gimana tuh? Jadi Bingung gini saya. misalnya Mas, kata per kata tuh misalnya apa namanya paket umroh itu nggak pakai spasi semua bro. Nah tuh jual rumah misalnya, lihat nggak tuh jual rumah murah di Bekasi tapi nggak pakai spasi, itu pengaruh nggak sih Mas Billy kalau di iklan? Contohnya umroh murah di Bekasi Tapi nggak ada tanpa spasi. spasi gitu. Mm-mm. Loh, kenapa gitu? Saya baru tahu ada kayak gitu ya. Ya setahu saya itu Itu ini ya jadinya malah bingung ya. Ada baiknya mending pakai broad aja ya kalau kayak gini ya maksudnya ya. Jangan tetap pakai spasi tapi broad gitu iklannya. ada, jadi gini, untuk broad dan phrase match yang tanda kutip itu, biasanya Hmm. dua itu kan dipakai. Ada baiknya dalam satu bisnis dia pakai broad. Karena banyak sekali kata kunci baru yang nggak kita pikirkan dibuka sama Google. Tapi ada juga bisnis kayak umroh tadi, kata kunci yang memang harus kita pakemin nih. Kalau nggak, kata kunci yang disarankan Google banyak banget, boncos kita malah. Salah satunya umroh sih. Umroh itu harus eksak, yang tanda kurung, kayak contoh jual sepatu, tok, udah nggak pakai perpanjangan lagi. Nah, itu contohnya umroh. Soalnya saking banyak yang nyari, malah adanya boncos kita. Itu kalau umroh ya. Tapi kalau bisnis yang memang pencariannya sedikit, itu lebih baik pakai broad sih. Dan di spasi ya, pakai bahasa Indonesia umum aja. Nggak usah dirapet-rapetin sama Google juga tahu kok yang kita mau. Mas Billy, Iya, kalau gimana? saya kalau dalam belajar ini langsung saya cobain ini. Ya, besok pagi Mas Billy langsung cobain nggak pakai spasi. Nanti lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Oh iya, Ya, boleh dicoba jadi ya. gini loh ya. Ilmu baru nih. Jadi begini, Baru tahu. kita jangan mau dibegoin Google ya. Aturan-aturan yang dia bikin itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Ya, kita sering melihat orang yang baru belajar itu kok hebat banget gitu. Padahal dia nggak mikir juga itu iklannya. Kan kita sering Iya, menemukan ya. Gitu. benar. Jadi ini terima kasih nih Mas PC. Nanti besok Mas Billy nyobain.
Kita juga Boleh. nggak pernah kepikiran besok dicobain sama Mas Billy ini, Oke, nggak oke. pakai spasi. Boleh. Nanti kalau Zoom berikutnya tinggal tunggu info dari Mas Billy. Kita tahu ini ilmu Boleh, Pak. yang memang bisa di-share ke teman-teman ya. Gitu Mas Billy ya. Oke, siap. Ya ya. Oh ya nih menarik nih, ada pertanyaan bagus nih. Mohon dibahas juga tentang negatif keyword, Mas. Nah, Oke. Mas Amir, Pak Amir ya. kadang kita ngiklan, tapi kita kan kita pakai broad ya iklan kita ya. Nah, itu untuk menentukan mencari negatif keywordnya kayak gimana, Mas? Itu ada 2 kriteria sih. Misalnya kita sudah nge-spend 1 juta, terus kita lihat hasilnya, ternyata keyword yang menurut kita memang menjual dan memang diklik orang, tidak menghasilkan klik WhatsApp sama sekali, itu bisa kita negatifin, itu 1. Dilihat dari konversi juga mahal. Wah, dibanding yang lain, keyword-keyword lain misalnya kita jual, kayak saya aja deh, bubuk minuman supplier tadi, itu keywordnya per konversi bisa dapatnya 10.000, bisa 20.000. Tapi misalnya bubuk Thai tea yang disaranin Google, itu banyak juga yang nyari. Cuman konversinya 50.000, ya saya matiin aja. Nah, itu 1. Yang kedua adalah keyword-keyword yang memang nggak kita pingin ada. Contoh yang pernah kita bikin, apa ya, custom meja misalnya. Muncul broadnya custom meja Chris Bow misalnya. Wah, kita nggak mau ada Chris Bow-nya. Ya udah, tambah aja negatif keyword Chris Bow. Udah, apa aja yang berhubungan dengan Chris Bow nggak akan muncul. Kayak gitu. Simple sih. Dan untuk yang milih broad match itu setiap hari atau bahkan boleh setiap setengah hari kita cek keyword-keyword yang keluar apa. Kadang Google bagus hasilnya, keyword-keyword yang memang kita mau dicarinya. Tapi kadang salah satu bisnis juga ada melenceng nih keywordnya, wah nggak bagus, udah mulai aneh nih Google. Nah, kita harus waspada tuh. Dan kadang kita ganti bid ya, bidnya kita minta cari, bidnya gede, mahal, kita pengen pakai bid yang rendah-rendah aja. Benar, ada. Kadang dikasih Google apa ya, audiens yang memang kualitasnya rendah. Saya pernah bikin broad, biddingnya gede, 5.000, kadang 7.000, 8.000, 10.000, bahkan 20.000. Saya biarin tuh. Bagus-bagus keyword yang dipilih ke Google. Tapi begitu saya setting manual, biddingnya 2.000 aja per klik. Sekali klik iklan saya cuma 2.000, 1.000. Benar, habis iklan saya. Cuman yang keluar kata kuncinya yang tadi yang nggak saya pingin. Wah, mulai jelek nih. Ternyata bidding juga kadang mempengaruhi audiens yang muncul ke iklan itu. Gitu sih. Di testing aja. Oke, Billy. Mungkin cukup kali ya tadi mengakhiri pertemuan kita malam ini. Semoga sebentar. Bentar, oke. Ini ada pertanyaan sih sebenarnya bisa langsung saya jawab. Edit iklan ketika berjalan sebaiknya di-post dulu apa langsung aja untuk kurangi learning? Kalau saya langsung langsung diedit aja, nggak pakai di-post dulu. Ini kayaknya pemain Facebook nih. Kalau Facebook mungkin bakal learning lagi, tapi Google enggak kok. Langsung aja edit. Nambah kata kunci, hapus langsung. Oke. Mas Billy, aku mau memberikan penawaran dulu ya ke teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang mau ngiklan, yang mau dibantuin ngiklan sama Titik Terang, monggo boleh langsung japri aja ke siapa ya? Ke Mas Billy boleh? Ke saya? Ke Mas Rehan aja biar lebih jelas. Oke. Buat teman-teman nih yang pengen siap dibantuin iklan, bisa iklan Google Ads ya, tapi ya untuk iklan Facebook boleh japri-japri dulu aja, karena untuk Facebook kita harus memilih-milih dulu produknya, karena kan ada juga yang produk-produk nggak bisa kita iklankan. Nah, di sini saya mau menawarkan buat teman-teman yang mau dibantu ngiklan, silakan hubungi saya sebentar, saya kasih nomor saya dulu nih.
08957957. Nah, cuman di sini saya harus sampaikan dulu di awal, kami akan mencas untuk 15% untuk ininya ya, fee manajemennya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau dibantuin iklan, monggo silahkan langsung japri saya aja, ini nomor saya. 089571156000. Oke, langsung aja japri. Nah, cuman nanti akan saya interview dulu produknya apa, goalsnya seperti apa. Nah, terus selalu sudah siapkah untuk memberikan campaign untuk manajemen fee-nya sekitar 15%. Silakan japri aja. Saya insya Allah akan saya balas setelah ini ya. Oke. Mungkin Mas Billy ada tambahan? Udah sih, cukup itu aja. Udah. Pak Putra mau nambahin? Silakan. Boleh dikit ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Rehan, Mas Billy ya. Kita sebagai yang sudah memantapkan diri untuk nyari duit di online ya, saran saya semua teman-teman selain melakukan yang organik, yang berbayarnya juga harus teman-teman mainkan, ya kan? Baik itu Google Ads maupun Facebook Ads. Bahkan untuk mempertinggi jam terbang, ya, tahan dulu perutnya, tahan dulu seleranya, ya. Pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting-penting itu dialihkan ke buat budget iklan. Ya, karena kalau kita nggak mencoba ya, kita nggak tahu. Karena untuk percepatan kita perlu yang namanya nge-ads ya, atau pakai paid traffic. Untuk SEO dan organik itu kan jangka waktu panjang ya, beriringan atau untuk nge-backup iklan ya, mereka saling membackup. Jadi teman-teman dicobain ya kan, terus tidak ada istilah boncos dalam iklan ya. Adanya yang boncos itu mereka yang berhenti iklan. Baru habis 100.000 ya, dia nggak nerusin ya boncos gitu kan. Baru habis 1 juta nggak nerusin lagi boncos gitu kan. Padahal seperti Mas Billy bilang tadi ya, di 1.500.000 tahu-tahu dia closing. Apalagi untuk para pemain properti ya, untuk pemain properti ada masukan buat teman-teman ya, bahwa data itu penting walaupun mereka nggak closing sekarang sama kita, tapi data ketika mereka pernah bertanya kepada kita tentang properti kita, itu artinya mereka sudah ada kepengenan itu disimpan datanya ya, siapa tahu suatu waktu kita bisa buat follow up, kira-kira seperti itu ya. Jangan takut buat beriklan ketika kita anggap misalkan boncos tadi ya, ulang terus sampai nggak boncos ya. Mungkin demikian dari saya Pak Rehan ya, monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin malam ini kita sudahi. Buat teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, yang ingin dibantu beriklan, silahkan hubungi saya di nomor ini. Nomor saya ada, nomornya cakep lagi, tapi orangnya biasa aja. Nah, silahkan hubungi, nanti kita akan ngobrol di chat atau by telepon. Nah, insya Allah malam ini saya masih on sampai jam 12 kayaknya sih. Oke, saya sudahi. Terima kasih banyak Mas Billy, Pak Putra, dan teman-teman semua sekalian. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Zoom kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.